bersama buruh di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang pasir. Diberkati yang tidak berpenduduk, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Saudara-saudara, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab jika benar orang mati tidak bangkit, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kalian masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita dalam hidup ini saja menaruh harapan dari Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang dekat. Di situ berkumpul semua besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan dan dicela, serta
tolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya beserta ganjaranmu di surga, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Ya Bapa, begitu banyak masalah di negara kita yang harus kita selesaikan bersama para pemimpin kita. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di antara kita terdapat banyak orang yang menangis karena beban, penderitaan, entah karena bencana alam, rusaknya keadaan publik, dan egoisme di antara kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Seringkali hati kita tertutup dan tidak peka akan berbagai persoalan kehidupan. Namun hanya memikirkan kepentingan pribadi kita saja. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tiada lagi warna yang suram.